ada sosok jasad, ya belum jelas sih jasad apa tadinya. Terus saya itu pulang, takut sih, ambil temen, nyari temen lah ceritanya. Pengadilan ya kan salah satunya, udah itu HGU mereka sah menurut pengadilan kan. Poin terakhir lebih kurang pada waktu itu kami diharapkan. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar dengan wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, mayat wanita berlumpur di sawah diduga bukan dari warga Ketapang, Lampung Selatan. Camat Ketapang Randy Eko Supriyatno menyebutkan bahwa mayat wanita yang ditemukan warga di area pesawahan Dusun Kali Asin bukanlah warga Ketapang, Lampung Selatan. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan sosok mayat di area pesawahan Dusun Kali Asin, Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan pada Jumat 21 Juli 2023. Penemuan mayat di area persawahan Dusun Kali Asin, Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan itu sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Camat Ketapang Randy Eko menyebutkan mayat wanita itu bukanlah warganya. Eko mengatakan dirinya masih menunggu hasil otopsi dari pihak kepolisian untuk mengetahui identitas mayat tersebut. Pihaknya juga belum menerima laporan dari warga tentang adanya warga yang hilang. Eko menghimbau kepada warga yang kehilangan sanak keluarga dan kerabat untuk menghubungi pemerintah desa setempat. Eko menjelaskan penemuan mayat tersebut dari salah seorang warga yang melihat mayat tersebut saat hendak mencari kepiting di sepanjang pantai Dusun Kali Asin, Desa Pematang Pasir. Namun saat itu warganya tersebut tidak menghiraukan aroma bau tidak sedap tersebut. Lalu Eko menjelaskan warga tersebut terus melakukan aktivitasnya mencari kepiting, sembari mencari di mana sumber aroma bau tidak sedap tersebut. Sekitar jam 3 sore saya itu mencari kepiting itu, melihat bau aroma sangat menyengat waktu itu. Habis itu langsung saya lihatlah, penasaran untuk apa. Ternyata kok ada sosok jasad, ya belum jelas sih jasad apa tadinya. Terus saya itu pulang, takut sih, ambil temen, nyari temen lah ceritanya. Habis itu langsung bawa temen saya 2 orang, suruh mastiin lah bareng-bareng kata saya. Setelah itu ya udah saya lihat, saya pastiin pakai kayu itu tangannya kan diangkat kok, tangan manusia, kaki manusia. Terus saya pulang lah lapor sama kepala RT. Tanya awal mulanya sekitar jam 3. Sebanyak 187 jemaah haji asal Tulang Bawang tiba di Masjid Baitur Rahman Menggala. Sebanyak 187 jemaah haji kloter JKG 45 Tulang Bawang tiba di Masjid Baitur Rahman Islamic Center, Kecamatan Menggala. Kedatangan para jemaah haji Tulang Bawang Lampung disambut haru oleh para pihak keluarga yang hadir di lokasi. Kasih Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Lampung Zainal Arifin menjelaskan, 187 jemaah haji Kabupaten Tulang Bawang ini tiba di Asrama Haji Raja Basa pada pukul 04.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga sekitar pukul 07.30 jemaah tiba di Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di Masjid Baitur Rahman Islamic Center Menggala. Zainal juga mengatakan dari awal keberangkatan hingga tiba kembali di Tulang Bawang, para jemaah khususnya kloter JKG 45 dalam keadaan sehat tanpa ada kendala dan kekurangan satu apapun. Menurutnya selain 187 jemaah hari ini, masih terdapat 4 jemaah Tulang Bawang lainnya yang masih berada di Mekah. Dirinya menuturkan 4 jemaah haji Kabupaten Tulang Bawang lainnya itu dijadwalkan tiba pada 26 Juli 2023 mendatang. Mika Santosa, salah seorang jemaah haji, mengucapkan terima kasih kepada para penyelenggara haji khususnya Kemenak Tulang Bawang, di mana sejak awal keberangkatan haji selesai ibadah haji berlangsung diperhatikan dan dibimbing terus diberikan kepada para jemaah, baik secara langsung maupun secara via media sosial atau online hingga proses perjanjian haji berjalan dengan baik dan lancar. Dari kemarin saya sudah di Asrama Haji Raja Basa untuk menyambut datangnya jamaah haji Kabupaten Tulang Bawang. Dan alhamdulillah jamaah haji Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 187 sudah tiba di Asrama Haji Raja Basa pada pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat di Asrama Haji Raja Basa. Setelah jamaah haji Raja Basa Tulang Bawang sampai di Asrama Haji Raja Basa, langsung kami arahkan untuk melaksanakan subuh
dan 10 juta tulang bawang. Nah, udah jam 7.30 tadi jamaah sudah sampai di Islam Center tulang bawang Mendala. Dan kemudian saya bersama juga jamaah haji dari tulang bawang Pak Mika Santoso dengan yang notabene sehat sehat. Mungkin ada kiat-kiat yang mau disampaikan. Tapi yang jelas kami selaku jemaah haji mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara ibadah haji Kabupaten Bawang, Pak Kasih Haji dan kemudian Kemenak, dan sekarang sudah diperkenankan untuk pulang ke rumah masing-masing. Berikut ini ada cerita dari Agus, penggagas usaha opak di balik Bukit Lampung Barat. Selain pariwisatanya, sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM menjadi salah satu penyokong terbesar dalam perputaran ekonomi di Lampung Barat. Banyak pelaku usaha lokal di Lampung Barat yang masih bertahan meskipun digempur habis-habisan oleh perkembangan zaman yang dinilai sangat pesat. Meski dengan keterbatasan yang ada, para pelaku usaha di Lampung Barat ini tetap eksis menjajakan produk-produknya di pasaran. Contohnya usaha opak yang mungkin jarang terdengar, khususnya di wilayah dengan produk kopinya yang berkualitas ini. Agus Sairi, 58 tahun, salah satu pengusaha opak yang ada di Pekon Wetas, Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat ini mengungkapkan dirinya sudah hampir 30 tahun menjalani usaha tersebut. Ia mengaku peminat olahan opak ini berbahan dasar dari singkong cukup banyak di kabupaten yang berjuluk negeri di atas awan ini. Agus menjelaskan dirinya juga bisa tertarik memulai usaha opak ini dikarenakan ingin memanfaatkan kebun singkong yang ia punya. Setelah lama menjalani usaha tersebut, Agus akhirnya mulai banyak tetangga dan kerabat yang tertarik untuk memulai usaha opak juga. Perlahan usaha opaknya pun menjadi salah satu usaha yang banyak digeluti di perkampungan tempat ia tinggal. Tarik. Kita teruskan ini. Nah makin lama, ya gitu. Iya, ada pelanggannya banyak itu. Pelanggannya langsung ke rumah sini. Kadang-kadang itu nggak sempat bawa pasar, ambil orang di rumah. Jadi kira-kira ada berapa tahun dari 95? Lebih dari 20 lah ya sekitar itu 20-an hampir lah ya 95. Tercukupi itu ya Pak ya. Kebutuhan dari jualan opak itu. Iya, kebutuhan dalam perharinya itu bisa kita mencukupi lah gitu ya untuk belanja dapurnya. Jadi setelah bikin di sini teman-teman ini yang kawan nggak ikut juga. Pertama jadi Pak ya? Iya, pertama. Jadi ikut juga. Akhirnya ini kan sampai berkembang. Tetangga yang dekat-dekat ini dari bikin semua. Alhamdulillah sampai sekarang ini ya terus saja. Pionir. Ya, bikin dikit. Dikit kok kelihatannya ini kok kurang sini ini. Kayaknya itu betul sama opak. Tertarik. Jadi selanjutnya coba kalau kita bikin usahanya opak. Kita teruskan ini. Nah makin lama ya gitu. Iya, ada pelanggan. Bikin macet, U-turn di Jalan Teku Umar Kedaton ini ditutup. U-turn atau putar balik kendaraan di Jalan Teku Umar Kedaton, Bandar Lampung ditutup pada Sabtu 22 Juli 2023. Penutupan U-turn di Jalan Teku Umar Kedaton, Bandar Lampung itu karena menyebabkan macet. Sebab banyaknya kendaraan yang putar balik di U-turn tersebut menyebabkan arus lalu lintas dari arah Zainal Abidin Pagar Alam menuju Jalan Teku Umar menjadi macet. Namun sebaliknya, arus lalu lintas dari Jalan Teku Umar ke ZA Pagar Alam ini justru lancar.
Tolak lahan garapan diambil PT, warga 3 kampung di Lampung Tengah dirikan posko. Masyarakat dari 3 kampung di Lampung Tengah ini membangun posko di lahan singkong yang akan diambil alih perusahaan atau PT. Ratusan masyarakat dari kampung Bumi Aji Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru Lampung Tengah sudah 7 hari menempati posko menolak lahan pertanian garapan mereka diambil oleh PT Bumi Sentosa Abadi. Ahyar Gelar Kanjeng Putra, selaku salah satu tokoh adat Kampung Bumi Aji Lampung Tengah mengatakan mulanya dirinya mendapatkan surat edaran pengambilan lahan oleh PT BSA. Beberapa waktu kemudian datang sejumlah alat berat terparkir di area itu. Para petani yang khawatir lalu mendirikan posko di titik dekat lahan singkong garapan mereka. Sejauh ini masyarakat 3 kampung itu sudah seminggu atau 7 hari menduduki posko perlawanan tersebut, bukan tanpa alasan. Ahyar menyebutkan 50% atau sebagian besar masyarakat kampungnya menggantungkan hidup di lahan itu sejak tahun 2014. Dirinya menyebut dulunya lahan tersebut ditanam sawit oleh PT, namun akhir 2013 sudah tidak produktif. Lalu ribuan warga membongkar lahan dan menanaminya dengan tanaman singkong hingga saat ini. Dirinya mengaku pada saat ini surat edaran perusahaan dilayangkan, perwakilan pihak perusahaan menawarkan ganti rugi kepada para petani diminta mengisi data diri ke perusahaan. Pihak perusahaan menawarkan ganti rugi dengan waktu limit pendaftaran pada 7 Juli lalu. Yang paling mengenaskan sekali mereka masang spanduk di sana, Pak. Sementara kami lagi proses hukum. Ada itu sebelum spanduk itu dipasang, yang nganter surat undangan ke masyarakat itu bahkan aparat. Tanpa ada pihak beli. Sementara undangan, Bang. Hah? Undangan yang disebarkan. Ya pertama untuk mediasi dan sebagainya ya, Pak ya. Itu yang datang dari Pak aparatnya. Apa itu logis? Ini yang jadi pertanyaan kan. Udah itu sekali lagi coba kita tegas, Pak. Persengketaan ini perdata terjadi antara masyarakat adat 3 kampung melawan PT BSA. Tidak lain dengan yang lain, tidak. Jadi makanya kami tadi mengharapkan pemerintah atau aparat penegak hukum, harapan kami proporsional. Ya. Spanduk apa yang dipasang itu, Pak, oleh perusahaan? Keputusan pengadilan ya kan, salah satunya udah itu HGU mereka sah menurut pengadilan kan. Poin terakhir lebih kurang pada waktu itu kami diharapkan untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan data mereka untuk ganti rugi. Apabila deadline tanggal 7 Juli tidak mendaftar, maka pendaftaran dianggap selesai. Dan poin terakhir bahwa BSA akan melakukan pengelolaan lahan untuk budidaya tebu. Untuk keputusan ganti rugi, apa sikap kita, Pak? Sebenarnya kalau kita mau merujuk, kami 2 kali dibuka mediasi. Cuman mohon maaf, yang jadi permasalahan besar pada waktu itu, seharusnya setiap mediasi, undangannya adalah ruang kosong kan. Cuman di situ undangan sudah menentukan apa yang akan kita mediasikan. Langsung keputusan perusahaan. Iya. Nah maka sebenarnya kami tidak mengharapkan mediasi. Karena sekali lagi, masyarakat 3 kampung butuh lahan ini. Setuju? Setuju. Kami butuh lahan ini. Setuju? Setuju. Berikut ini ada promo buy one get one di 3 Second Mall Bumi Kedaton yang berlaku hingga 31 Juli mendatang. 3 Second Mall Bumi Kedaton di Bandar Lampung menggulirkan promo buy one get one hingga 31 Juli 2023. Kepala toko 3 Second Mall Bumi Kedaton Rudi mengatakan promo buy one get one ini berlaku untuk item tertentu. 3 Second Mall Bumi Kedaton juga memberikan promo buy one get one untuk barang normal. Promo lainnya juga ada berlaku untuk 31 Juli 2023 adalah diskon 30% untuk celana tertentu dan rajut serta ada potongan harga 399.000 dari 300
320.000 dan dari 499.000 menjadi 400.000 untuk sepatu. 3 Second Mall Bumi adalah toko yang menjual fashion khusus pria. Produk fashion ini diantaranya ada kaos, kemeja, celana jeans, celana chinos, sweater, hoodie, rajut, jaket, dan sepatu. Selain itu ada juga aksesoris berupa topi dan tas. Semua fashion dan aksesoris ini adalah fashion dan aksesoris yang kekinian dan dijamin akan disukai penggunanya. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.